Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita. Pada hari ini kita akan merayakan bersama Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia dengan menggunakan tata ibadah gereja Banua Niha Keriso Protestan. Kita bersyukur karena kita boleh merasakan kasih dan penyayang Tuhan, sehingga pada hari ini kita pun diundang untuk masuk dalam perayaan yang telah disediakannya untuk kita beriman kepadanya. Dalam ibadah ini kita akan dilayani oleh Pendeta Isping Espak. Mari kita memasuki saat yang teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Ya ahau. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1, 3, 4. Kami puji dengan riang. Mari kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat berdiri.
kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat duduk kembali. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguruskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kala jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru. Oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Menyanyi dari Kidung Jemaat 26 ayat 1, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Pembacaan Alkitab, kita mendengarkan firman Tuhan dikutip dari Ulangan pasal 4 ayat 29 sampai dengan yang ke-31. Demikian. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang, Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan Ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Demikianlah firman Tuhan. Kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 52 ayat 1, Sabda Tuhan Allah. Sabda Tuhan Allah bagai
Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang maha besar dan maha kasih, kami orang berdosa ini menyadari bahwa kami tidak sepantasnya menghadap hadirat-Mu oleh karena dosa-dosa kami. Kami sering melanggar titah-Mu, baik dalam pikiran maupun dalam ucapan dan perilaku kami setiap hari. Kami tidak sanggup membilangi dosa-dosa kami, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, ya Tuhan. Jemaat berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Amin. Kita memuji Tuhan Kidung Keesaan nomor 88 bait pertama hingga baitnya yang ketiga. Tuhanku ampunilah. Suci
Saudara-saudaraku, marilah kita berdiri. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat duduk kembali. Pembacaan Alkitab, kita mendengarkan firman Tuhan dikutip dari Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 52 ayat 2, Sabda Tuhan Allah. Sampai jiwaku, sabda Tuhan Allah, Ia setia, adil tindakannya, tiada kecurangan, janjinya mulia, pasanglah telinga dan dengarkan Dia. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Dan camkanlah firman Tuhan yang mengatakan, "Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Jemaat Tuhan, di dalam memperingati Hari Perjamuan Kudus sedunia hari ini dan juga Hari Perkabaran Injil di Indonesia tahun 2021, kita akan menjalankan pundi persembahan untuk menopang program PGI melalui amplop yang sudah dibagikan kepada keluarga kita masing-masing. Berikut juga kita menyerahkan kolekte perjamuan kudus untuk menopang pelayanan jemaat GKPI Malino Kota. Sambil membawa persembahan dan menyerahkannya kepada Tuhan, mari kita bernyanyi dari PKJ nomor 203, bait pertama, bait kedua, dan baitnya yang ke-6. Ada damai sejahtera Allah. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera
Saudara-saudara, mari kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan, dan dalam doa dan syukur kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, yang dalam nama Yesus Kristus telah menganugerahkan kehidupan dan berkat bagi kami, terimalah dan kuduskanlah persembahan syukur umat-Mu ini ya Tuhan, agar bermanfaat untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Mari kita mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan. Kita kembali memuji Tuhan, pelengkap Kidung Jemaat nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur, di mana kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga kami masing-masing untuk memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan supaya dapat menjadi berkat buat kami semua, buat jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Kami memohon, siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan dalam Injil Markus 9 ayat 38 hingga ayatnya yang ke-50. Jika sudah menemukan, saya akan membacakan bagian firman Tuhan dalam Injil Markus 9 ayat 38 hingga ayatnya yang ke-50, yang demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita
mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikat pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Yesus berkata, yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang melakukannya dalam perjalanan kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam rangka memperingati Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia, tema kita berkata, keikhlasan menerima diri mengutuhkan hidup kita. Berdasarkan pembacaan kita dalam Injil Markus 9 ayat 38 hingga ayatnya yang ke-50. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mata, kaki, tangan adalah merupakan bagian tubuh dari manusia yang memiliki peran penting masing-masing sesuai dengan fungsinya. Melalui mata, seseorang dapat melihat dan kemudian ia bisa mengetahui banyak hal yang ada di sekelilingnya. Melalui kaki dan tangan, seseorang dapat mewujudkan kehendaknya. Sebagai contoh, ketika seseorang melihat dengan matanya selembar uang 100.000 rupiah yang jatuh di jalan, kemudian untuk mengambilnya, maka kaki harus berjalan menuju uang tersebut dan tangan akan memungutnya. Mengingat betapa pentingnya peran dari anggota tubuh tersebut, maka sesungguhnya diperlukan kehati-hatian dalam kita menggunakannya. Sama seperti sebuah syair nyanyian sekolah minggu yang berkata, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Karena apa? Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Bukan hanya tangan, tetapi mata, kaki, dan seluruh anggota tubuh yang lainnya pun harus juga dipergunakan dengan sebaik mungkin, termasuk dengan kecerdasan dan pengetahuan yang kita miliki juga perlu digunakan dengan sebaik mungkin. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus,
Dalam bacaan firman Tuhan saat ini, kita dapat melihat bagaimana Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi untuk kalangan tertentu saja. Tetapi setiap orang dikatakan yang percaya di dalam nama Yesus, kepadanya Tuhan juga berkenan memberikan keselamatan, bahkan mengaruniakan mereka untuk mampu mengadakan segala mujizat di dalam perjalanan kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, teguran yang disampaikan oleh Yesus dalam bacaan kita kepada murid-muridnya karena mereka telah salah dalam menggunakan pengetahuan tentang kuasa Yesus. Mereka beranggapan bahwa hanya Yesus sajalah dan para muridnya sajalah yang boleh mengadakan mujizat. Tentu pemikiran ini cukup menyesatkan dan ini perlu untuk diluruskan oleh Yesus. Sehingga Yesus berkata dalam bacaan kita, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dan seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan nyata kita saat ini, ada kalanya kita juga masih menjumpai pemikiran-pemikiran yang sempit sebagaimana yang ditunjukkan oleh para murid Yesus saat itu. Ada yang beranggapan bahwa hanya mereka saja yang diberkati, hanya mereka saja yang bisa layak untuk mengadakan mujizat dan menyatakan berbagai karunia. Melalui renungan firman Tuhan pada saat ini, kita sebagai gereja-gereja Tuhan, kita diingatkan kembali bahwasannya kita semua adalah anggota-anggota tubuh Kristus yang semuanya diberkati oleh Tuhan dan dilayakkan untuk menjalankan tugas sesuai dengan peran yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Oleh sebab itu, hendaklah di antara kita umat Tuhan tidak ada niatan untuk saling menyesatkan dengan mengucilkan peran masing-masing. Yang perlu untuk kita lakukan saat ini adalah keikhlasan untuk saling menerima diri dan keberadaan kita, sehingga gereja-gereja Tuhan tetap utuh bersatu dan terus hidup memberikan kesaksian kepada seluruh dunia. Sebagaimana firman Tuhan berkata, hendaklah kamu selalu hidup berdamai seorang dengan yang lainnya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita bersama-sama merespon kebenaran firman Tuhan. Kita kembali memuji Tuhan. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 277, kita nyanyikan bait pertama dan bait yang kedua, sekalipun diriku dapat berkata-kata. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gung yang menggema dan carang yang gemerinci. Baitnya yang kedua. Sekalipun diriku memiliki
untuk pindahkan gunung. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Saudara-saudara, marilah kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita yang adalah pengakuan gereja di segala abad dan tempat dan zaman. Dengan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita masuk dalam meja perjamuan kudus. Kembali kita memuji Tuhan, pelengkap Kidung Jemaat nomor 155, kita nyanyikan bait yang pertama, ambillah roti ini. Ambillah roti ini dan makanlah. Roti ini adalah tubuhku, tubuh serta darah Tuhan Yesus diberi, lambang kasih yang tak terperi. Ambillah anggur ini dan minumlah, semua kamu minum dari sini. Minuman ini adalah darahku, darah perjanjian untukmu ditumpahkan. Tubuh serta darah Tuhan Yesus diberi, lambang kasih yang tak terperi. Akulah roti hidup, kata Yesus Tuhan kita. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus. Amin. Jemaat berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang ke hadapan Tuhan dalam bersukacita, menyambut anugerah-Nya di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam menghampiri meja perjamuannya. Dengan kita bersama-sama menjawab pertanyaan berikut ini. Apakah saudara-saudara bersedia mengaku dosa kepada Allah yang mengenal isi hati kita? Apakah saudara mengaku bahwa saudara pernah melanggar hukum Allah? Apakah saudara-saudara bergumul atas dosa-dosa saudara
dan membenci dosa-dosa itu. Kalau saudara mengaku, maka jawablah, kami mengaku. Kami mengaku. Apakah saudara-saudara percaya bahwa hanya Yesus Kristus yang dapat mengampuni dosa, karena Ia telah menanggung sengsara atas dosa-dosa kita? Kalau saudara percaya, maka jawablah, kami percaya. Kami percaya. Apakah saudara-saudara bersedia menanggalkan kesombongan, iri hati, dan kedengkian? Apakah saudara-saudara bersedia mengampuni orang-orang yang bersalah kepadamu? Apakah saudara-saudara bersedia tidak serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau saudara bersedia, maka jawablah, kami bersedia. Kami bersedia. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami menyadari bahwa kami adalah orang berdosa di hadapan-Mu. Banyak perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kesalahan kami bertumpuk di hadapan-Mu. Hati kami pun penuh dengan kejahatan, seperti kesombongan, iri hati, kedengkian, kekhawatiran, kekurang percayaan, dan banyak lagi hal-hal lain yang tersembunyi bagi kami. Hanya Engkaulah yang mengetahui semuanya itu. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami dan hapuskanlah segala pelanggaran-pelanggaran kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Jemaat diberi kesempatan untuk berdoa memohon pengampunan di dalam hati masing-masing. Oleh karena saudara-saudara telah mengaku dosa di hadapan Tuhan untuk mendapatkan pengampunan, maka bila saudara-saudara dengan sungguh-sungguh bertobat dan mengharapkan pengampunan dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, maka percayalah, saya sebagai hamba Tuhan memberikan kesaksian bahwa Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahanmu karena sengsara yang ditanggung oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita memuji Tuhan, pelengkap Kidung Jemaat nomor 43. Kita nyanyikan bait pertama hingga bait yang ketiga. Tuhan, kami berlumuran dosa. Berlumuran dosa
Jemaat duduk kembali. Saudara-saudara yang kekasih, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh para penulis Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Rasul Paulus. Demikian, bahwa Tuhan Yesus pada malam ketika ia diserahkan ke tangan musuhnya, dan ketika ia makan bersama murid-muridnya, maka ia mengambil roti dan mengucap syukur kepada Allah. Ia memecah-mecahkannya sambil berkata, "Makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan daku." Demikian pula ia mengambil cawan sesudah mereka makan, lalu berkata, "Minumlah, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku." Dari firman ini, Yesus mau menyatakan kepada kita bahwa setiap kita memakan roti dan meminum isi cawan ini, maka dia menyatakan kasih-Nya kepada kita. Seandainya ia tidak menggantikan kita orang berdosa ini, maka kita pasti binasa dan tidak ada yang dapat menyelamatkan kita. Kristus telah mati tersalib, darahnya sudah tertumpah, maka dari situ kita mendapat pengampunan dosa. Saudara-saudara, marilah dengan penuh kesungguhan dan dengan sepenuh hati kita siap sedia menerimanya. Barang siapa menerima roti kehidupan, yaitu Yesus Kristus, akan menjadi satu tubuh, satu jalan keselamatan, satu tujuan, karena kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kiranya Allah menolong kita semua. Kembali kita memuji Tuhan, PKJ nomor 156, bait pertama dan bait yang kedua, Anak Domba Allah. Jemaat, saya undang kita bangkit berdiri. Yesus bersabda, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu."
Saudara-saudaraku, marilah kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan daku. Mari kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita. Minumlah. Cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Saudara-saudara, kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia, itulah yang akan memeliharamu hingga kekal. Pergilah dengan damai sejahtera dan sukacita memenuhi kamu. Kiranya Tuhan memberkati engkau. Amin. Jemaat diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahannya di tempat yang telah disediakan. Kita kembali memuji Tuhan, Kidung Jemaat nomor 314, bait yang pertama, pujilah sumber hidup. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita menaikkan syafaat kita yang akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Di tengah terpaan badai pandemi COVID-19 saat ini ya Tuhan, Engkau berkenan untuk mengundang kami dalam perjamuan kudus-Mu. Kami bersyukur Engkau senantiasa mengingat kami sebagai umat kesayangan-Mu, sekalipun melalui ruang virtual. Kami yakin dan percaya bahwa lewat semuanya ini, secara khusus lewat jamuan kudus yang baru saja kami lakukan, mampu memberikan berkat yang luar biasa bagi setiap umat-Mu, bahkan keluarga yang menyambut perjamuan kudus-Mu dengan penuh sukacita. Biarlah melalui momen ini iman kami semakin dikuatkan, diteguhkan dalam menjalani hari-hari yang ada di hadapan kami. Biarlah kuasa darah-Mu juga mengalir membasuh kami yang saat ini sedang sakit dengan kesembuhan dan pemulihan kesehatan dari surgawi, sehingga kami pun dapat kembali beraktivitas dengan baik. Kami juga memohon berkat Tuhan bagi perpuluhan dan segenap syukur yang dihentarkan oleh umat-Mu saat ini. Berkati untuk setiap pribadi, setiap keluarga yang telah menghentarnya di mezbah kudus-Mu. Biarlah semuanya menjadi layak untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati bagi setiap majelis jemaat serta pelayan ibadah yang boleh mengambil bagian pada ibadah hari ini ya Tuhan. Kiranya persembahan talenta dan hati yang tulus melayani saat ini
menjadi persembahan yang harum dan yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati untuk gereja kami di tengah-tengah kehidupan dan pelayanannya saat ini. Biarlah melalui gerejamu ini setiap pribadi dapat melihat, merasakan cinta kasih Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa untuk menebarkan kebaikan dan mewartakan keselamatan-Mu lah Engkau telah berkenan menempatkan gerejamu di tempat ini. Lepaskan kami dari yang jahat dan bebaskan kami dari belenggu pandemik yang masih mengikat kehidupan umat manusia saat ini. Berkati Bapa untuk seluruh aktivitas umat-Mu dalam menjalankan tugas tanggung jawab serta peran dalam bermasyarakat, bergereja di tengah lingkungan kerja dan sekolah. Biarlah kehadiran mereka menjadi saluran berkat bagi sesama. Demikian juga bagi umat-Mu yang dalam pekan ini Tuhan izinkan menikmati berkat pertambahan usia. Kiranya hikmat dan karunia dari Tuhan semakin bertambah di dalam kehidupan mereka dan menuntun mereka untuk selalu mengucap syukur dan berpegang teguh kepada firman Tuhan, sehingga kehidupan mereka pun menjadi talenta iman yang baik di tengah-tengah dunia ini. Berkati untuk seluruh gereja-gereja Tuhan yang ada di Nusantara Indonesia ini dan di seluruh penjuru dunia. Tuntunlah kami senantiasa untuk dapat menjadi saksi-saksi Yesus Kristus yang terus setia mewartakan Injil keselamatan Kristus kepada seluruh dunia. Jagalah persatuan dan kesatuan kami, sehingga kami selalu sehati sepikir untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah segenap syafaat kami yang kami permohonkan, dan kiranya Engkau Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga berkat Tuhan yang kami permohonkan pada pagi hari ini menjadi layak di hadapan Tuhan. Inilah doa kami yang semuanya kami peralaskan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat berdiri. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dan hidupkanlah kasih dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pendeta jemaat dan seluruh majelis jemaat GPI Medan Kota mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.